Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I hope you guys are doing amazing. Hari ini kita akan membahas mengenai structure, which is a sentence with one clause. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk a sentence with one clause sendiri, dia punya 3 topik atau 3 skill di dalamnya. Yang pertama adalah a sentence that has subject and predicate. Yang kedua object of preposition, dan yang ketiga adalah appositives. But today we are only going to talk for skill 1 and skill 2. Jadi skill 3 itu kita akan bahas di meeting yang keempat. Oke. Let's talk a skill 1, which is be sure a sentence that has subject and predicate. Okay, first of all, what is a sentence? And what is a clause? Oke, apa itu kalimat dan apa itu klausa? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita langsung bahas. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris ya, itu dia harus punya subjek dan verb. Di sini ya, kalimat itu harus punya subjek dan verb. Dia mengekspresikan complete thought atau gagasan atau ide yang komplit. Typically begins with a capital letter. Biasanya dimulai dengan capital letter atau huruf besar, dan diakhiri dengan full stop atau diakhiri dengan tanda baca titik. Saya punya contoh di sini. I admire Ed Sheeran. Artinya saya mengagumi Ed Sheeran. Ed Sheeran itu penyanyi ya. I di sini berfungsi sebagai subjek. Admire di sini berfungsi sebagai verb. Kalau teman-teman buka di kamus, cari kata admire, itu nanti di situ ditunjukkan part of speech-nya. Nanti ada tulisan verb atau harus disimbolkan dengan kata V biasanya. Kemudian Ed Sheeran adalah objeknya. Oke, apakah ini memenuhi aturan dari sentence atau kalimat? Jawabannya adalah iya. Karena ingat, sentence ini harus punya subjek dan verb. I admire adalah subjek dan verbnya, mengekspresikan gagasan yang lengkap. I admire Ed Sheeran ini berarti gagasannya lengkap ya. Yang dimaksud dengan gagasan lengkap adalah ketika kita membaca dan mencoba untuk mengartikan, itu kalimatnya itu tidak menggantung. Oke, diawali dengan huruf besar. I itu diawali dengan huruf besar, betul. Ada tanda titiknya juga. Ada tanda titik setelah kata Ed Sheeran, sehingga ini kalimat yang sempurna ya kalau boleh dibilang. Oke, apakah setiap sentence itu harus diawali dengan huruf besar atau diakhiri dengan tanda titik? Jawabannya adalah mostly iya atau kebanyakan iya begitu. Next, setelah kita tahu what sentence is, kita akan membahas mengenai what clause is. Jadi clause atau klausa adalah kumpulan dari kata-kata. Ingat, kumpulan dari kata-kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi dia tuh memang harus punya subjek dan harus punya verb. Verb yang dimaksud di sini tuh ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu predikat. Contohnya saya punya klausa I read. I menjadi subjeknya, read menjadi verbnya. Sehingga I read ini dia memenuhi aturan pembuatan klausa ya. Oke. Lantas, apa bedanya klausa sama sentence? Oke ya, jadi kalau klausa dia akan selalu menjadi bagian dari kalimat atau akan selalu jadi bagian dari sentence. Tapi sentence bukan merupakan bagian dari klausa. Oke, sudah mulai bingung? Ayo kita bahas dulu bareng-bareng. Saya punya contoh, I read Harry Potter novel every day. Ada kata I ini jadi subjeknya. Ada kata read ini menjadi verbnya. Kemudian ada kata Harry Potter novel menjadi objek. Jadi di sini saya kurang menambahkan kata novel ya. Kemudian ada kata every day, dia menjadi adverb of time atau keterangan waktunya. Oke, perhatikan kata-kata yang saya miringkan. Di situ ada kata I dan read, itu saya miringkan. Ingat,
Untuk membentuk suatu glosa, dia harus terdiri dari kumpulan kata-kata yang mengandung subjek dan verb. I itu sudah subjek, read itu sudah verb. Jadi I read adalah klausa. Klausa ini itu kan ada di kalimat kan, kalimat yang berbunyi I read Harry Potter novel every day. Sehingga klausa adalah bagian dari sentence, tapi sentence bukan bagian dari klausa. Now I want to ask you guys to recall our memories on how many subjects are there in English. Ada berapa banyak subjek sih yang kita punya dalam bahasa Inggris? Pertama kita punya I, and then you, and then we, they, he, she, dan it. So those are the subjects that we have in English. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sentence dan klausa. Sekarang kita mau ngebahas tentang tipe-tipe dari verb sendiri. Ingat, sentence itu terdiri dari subjek dan verb, kemudian ada objek, kemudian ada adverb. Adverb itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas mengenai verbnya nih. Tipe-tipe dari verb. Kita baca diagramnya bareng-bareng. Nama-nama verbnya ini nggak usah dihafalkan ya. Yang perlu diketahui adalah ininya. Bagian yang terakhir ini, di kotak-kotakan yang terakhir ini yang perlu difahami. Verb dibagi jadi dua. Pertama ada lexical verb, ada auxiliary verb. Di lexical verb itu ada contohnya work, study, read, dan lain-lain. Maksudnya lexical verb ini adalah verb yang pada umumnya. Kayak misal kalau teman-teman buka kamus nih, terus mencari ada kata. Seperti tadi kan contoh yang di awal tuh ada kata admire. Admire itu nanti tulisannya ada dalam kurung terus ada tulisan verb gitu. Nah, ini dinamakan dengan lexical verb atau kata kerja pada umumnya aja. Oke ya, berarti ada kerja, ada belajar, ada membaca, makan, minum, bermain, dan lain-lain pada umumnya. Pokoknya kata kerja pada umumnya. Untuk auxiliary verb, dia dibagi jadi dua, ada primary auxiliary, ada modal auxiliary. Primary auxiliary ini terdiri dari tiga, ada to be, ada to do, dan ada to have. Oke, kita lihat contoh yang to be. Ada was dan were kalau di past tense, ada is, am, are kalau di present, ada did kalau di past, ada do atau does kalau di present, ada had kalau di past, ada has atau have kalau di present. Miss, haruskah saya menghafal nama-nama ini? Jawabannya adalah tidak usah dihafal. Yang perlu diketahui itu pokoknya ini nih. Ini ya. Oke, termasuk ke dalam verb apabila satu, kata kerja pada umumnya. Kedua, kalau ada was atau were, ada is, am atau are, ada did, do, does, had, has atau have. Berarti ini termasuk dalam verb begitu ya. Next, ada jenis auxiliary verb yang kedua adalah modal auxiliary. Modal auxiliary ini intinya kalau ada kata could, would, might, ought to, or had to, can, will, shall, may, must, has to, or have to. Ini kata-kata yang could sampai kata-kata have to ini berarti dia termasuk juga ke dalam verb. Oke, sekarang kita coba identify sentences atau identify kalimat. Kita akan menentukan satu kalimat itu betul atau salah. Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi mana subjek, mana predikatnya. Oke, kita mulai. Untuk menentukan kalimat itu betul atau salah, tentunya kita harus tahu dan mencari subjek dan verbnya. Oke, kalau tidak ada subjek atau kalau tidak ada verbnya, berarti bisa dipastikan kalimat itu kalimat yang salah. Oke, kita lihat contoh yang pertama. She spoke to me. Oke, ada kata she spoke to me. Oke. Apakah kita punya subjek? Oke, jawabannya adalah yes ya, kita punya subjek. Subjeknya adalah yang she. Oke. Kemudian kita punya verb. Verbnya itu berbentuk past atau lampau.
itu adalah spoke. Spoke adalah verb past dari speak. Oke. Kemudian ada to me, berarti dia ada objeknya di sini, sehingga ini adalah kalimat yang betul. Next, number 2. I looked at her and she smiled at me. Oke. Apakah di sini ada subjeknya? Jawabannya adalah iya. Subjeknya ada 2, yakni I dan she. Oke. Kemudian verbnya juga ada 2, looked dan smiled. Oke. Kemudian sehabis kata look ada objeknya atau keterangannya. Dan sehabis kata smile juga ada keterangannya. Sehingga ini adalah kalimat yang benar karena ini ada subjeknya, ada verbnya juga. Ini untuk keterangan yang ada di sini ini belum saya tambahkan ya, tapi tadi sesuai dengan penjelasan yang saya bilang kalau ada 2 subjek dan ada 2 verb atau ada 2 predikat. Gitu, oke. Miss, kok bisa look, spoke, sama smile masuknya ke verb? Oke, kita lihat contoh yang tadi. Di lexical verb ini kita punya work, study, dan read, dan lain sebagainya. It is itu artinya dan lain-lain. Oke, contoh work, study, dan read ini adalah contoh di verb 1. Tapi nanti dia bisa dijadikan verb 2 kan, atau pastnya kan, sehingga past juga masuk ke dalam lexical verb. Oke, next. Number 3. They were famous back in 2000. Katanya mereka dulu sempat terkenal banget loh di tahun 2000-an. Oke, do we have subject? Ada subjeknya, kita punya subjek nggak? Jawabannya adalah yang ya, kita punya subjek, subjeknya adalah yang they. Kemudian kita punya verb juga, verbnya adalah yang were. Were ini masuk ke dalam auxiliary verb be past. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di slide yang tadi. Apakah ini kalimat yang benar? Jawabannya adalah betul. Ini adalah kalimat yang benar. Sekarang kita lihat di contoh yang sebelah kanan di kotakan itu ya, ada 2 contoh. Contoh pertama berbunyi million years ago built a castle. Contoh ini tidak benar atau not correct karena dia tidak ada subjeknya. Oke, hanya ada verbnya. Verbnya adalah build. Build adalah verb past dari kata build atau verb 2 dari build. Oke ya. Million years ago di sini itu sebagai adverb of time-nya atau keterangan waktu. Nanti akan saya terangkan itu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tapi ketika teman-teman lihat ada keterangan waktu, tandanya dia tidak bisa jadi subjek ya. Kalau keterangan waktu, dia harus tetap jadi keterangan waktu. Next, number 2. Yesterday drank lemonade. Contoh ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada subjeknya, hanya ada verbnya. Ini belum saya garis bawahi ya, teman-teman nanti bisa sambil menulis di buku catatan. Kalau verbnya adalah yang di drank. Drank ini adalah verb past dari kata drink atau verb 2-nya drink. Yesterday adalah keterangan waktu, sama seperti million years ago, sehingga dia bukan subjeknya. After we have done with the first skill, now let's move on to skill 2, which is picture of objects of preposition. Di skill ini kita akan belajar mengenai pertama pengertian dari preposition dan yang kedua adalah pengertian dari object of preposition. Oke. Yang pertama, fokus ke kotakan yang pertama dulu. Ini yang bagian yang di atas dulu. Preposition adalah kata atau kumpulan kata-kata yang menunjukkan arah, waktu, tempat, atau lokasi. Biasanya preposisi ini dia akan berbentuk kayak gini. In, at, of, to, by, behind, on, and so on. So on ini maksudnya dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di Google. Nanti bisa sambil ketik list of preposition gitu. Nanti biasanya keluar banyak. Oke. Yang kedua, karena kita mau bahas tentang object of preposition,
Sehingga yang kedua ini kita mau menerangkan mengenai an object of preposition, atau apa sih objek dari preposisi itu. Oke. Object of preposition itu dia bisa berbentuk noun, pronoun, gerund, atau noun clause. Karena teman-teman mungkin belum terlalu familiar dengan istilah pronoun, gerund, noun clause gitu, sehingga kita fokus aja ke bagian yang nounnya. Intinya object of preposition adalah ketika ada noun, dan nounnya ini itu ada setelah kata preposisi. Itu dinamakan dengan object of preposition. Ingat-ingat, object of preposisi adalah ketika ada noun, noun ini muncul setelah preposisi. Preposisi itu apa aja sih? Signal word-nya atau kata-kata sinyalnya ada in, at, of, to, by, behind, on, dan so on. So on ini yang lain-lain. Nanti dicek di Google ya, seperti kata saya tadi. Kita langsung saja ke contohnya. After his exams, Tom will take a trip by boat. Oke, object of preposisi. Pertama kita harus lihat ada preposisinya dulu. Cari preposisi. Preposisinya adalah ada kata by. By ini termasuk ke dalam preposisi, dan kata after juga termasuk ke dalam preposisi. Oke. Sehingga kata sehabis kata after dan by adalah object of preposisinya. Jadi di kalimat ini kita punya dua objects of preposition ya, his exams dan boat. His exam artinya ujiannya. Oke, karena ujian itu berbentuk kata benda sehingga dia masuknya ke noun, sehingga ini itu bisa disebut dengan noun gitu ya. Oke, that's it.